Harus dicabut. Ya, kita kembali di polemik politik kanan kiri oke. Ya, Buyung, sengaja cemilan tidak didatangkan, kita harus menjaga kesehatan. Oh gitu Pak alasannya Pak? Iya, tadi Pak Yusuf Kala sudah sakit, ada gangguan jantung. Oh. Jadi jangan lagi ada anggota dewan yang ikut sakit. Cukup beralasan berarti. Cukup. Kita harus Iya, sehat semua untuk negara kita ya. Boleh saya keluar sebentar? Mau ngapain? Beli? Beli cemilan saya Enggak Pak. usah. Oh enggak usah? Enggak usah. Nanti kamu ditangkap Pamdal di depan. Bung Ajis, PAN pernah mengalami hal seperti ini? Harus PAW? Sebelum kita menyampaikan ke pengalaman, Ya. pengalaman PAN, Hmm. ini nggak main-main ini kalau sampai ada sebuah persoalan yang terjadi di Dewan sana, yang tidak tahu juntrungannya tiba-tiba muncul ke publik, tetapi belum kita tahu informasinya seperti apa. Nah, saya juga pernah mendengar, pernah melihat sebuah berita, yang itu beritanya sumbernya dari Sekjen DPR. Bahwa ada seorang anggota DPR, Ya. dalam hal ini adalah teman-teman PDI yang menjadi menteri, orangnya sudah mengundurkan diri dari DPR, namanya masih tercantum. Yang salah siapa? Yang salah Sekjen DPR. Jadi Sekjen DPR itu juga harus dikoreksi bahwa mereka kurang prudent dalam bekerja. Jadi jangan hanya partai politik yang disalahkan gitu. Oke. Nah kalau persoalan yang terkait dengan internal PDI itu kan setiap partai punya cara. Oke. Bagaimana mereka menyelesaikan persoalan pergantian antar waktu. Saya tidak mau masuk ke sana, tapi saya ingin cerita persoalan yang pernah dialami oleh PAN. Jadi PAN ini udah 2 kali orang anggota DPR cuma ikut sidang sebentar jadi menteri. Di PAN itu kan nggak gaduh, nah, tetapi memang karena selisih suara dengan yang nomor 1 dan nomor 2, 3 dan seterusnya itu sangat jauh, dipanggil nomor-nomor setelahnya itu. Kamu yang nomor 2, suara terbanyak kedua, akan menggantikan si Anu yang menjadi menteri. Oke. Waktu itu Pak Hatta. Ya. Ya, tidak boleh full. Karena Suaramu dikit. suaranya dikit, Oke. yang lain punya hak. Iya, iya. Harus mengundurkan diri pada tahun sekian. Iya. Surat pengunduran diri dibikin sekarang. Kalau enggak dilantik, enggak kita ajukan. Mau. Mau. Oke. Nah setelah mau, kemudian partai mengajukan surat ke Ketua DPR. Ini bahwa menurut undang-undang suara terbanyak berikutnya adalah si Oke. Fulan. Nah Ketua DPR kemudian menyurat. Ya kan, meminta KPU, benar nggak datanya itu? KPU balik lagi ke DPR, DPR meminta kepada Presiden untuk meresmikan dalam bentuk Kepres, Oke. begitu ceritanya. Artinya- Jadi sesederhana itu sebenarnya. Sederhana, ketika Iya. partai ingin mengganti seseorang, Ya. kemudian dia menyediakan pengganti dulu, baru kemudian DPR bisa menggantinya. Sebenarnya begini, kalau undang-undangnya itu nggak harus begitu. Partai itu tidak menyebut nama juga nggak apa-apa. Nanti KPU Karena yang menunjuk. KPU akan memberikan nama yang suara terbanyak berikutnya. Oke. Tetapi bagi PAN nggak boleh gitu. Ya kan seolah-olah kita tidak tahu siapa suara terbanyak berikutnya. Jadi harus ditegaskan. Suara terbanyak berikutnya adalah ini. Oke. Begitu. Kenapa Bang Ali? Apa yang luar biasa? Luar biasanya begini, DPR itu kan sebetulnya kalau ini kan belakangan ini baru kita sebut dengan MD3 ya. Sebetulnya kan pergantian antar waktu itu jangan karena persoalan internal kemudian kita menzalimi hak-hak orang. Itu persoalannya. Maka dalam undang-undang maupun di MD3 itu kan disebutkan setiap pergantian antar waktu itu diajukan oleh partai politik. Partai politik mengajukan kepada parlemen, parlemen menyurat kepada KPU. Ya. KPU lah yang mulai melist dari berapa persentase suara. Suara pertama kemudian menjadi menteri, menjadi bupati, menjadi Oke. wali kota. Kemudian KPU mengajukan kepada DPR sama seperti yang diajukan oleh partai. Jadi kuncinya memang di partai. Di partai. Kuncinya di partai. Oke. Institusi yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik itu adalah institusi negara. Diatur dengan satu sistem nilai. 3 undang-undang yang mengatur itu Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak serta-merta orang mencoret-coret di sana. Tidak. Itu semua adalah menjadi kewenangan partai politik. Oleh karena itu, partai itu sungguh sangat berkuasa, Pak. Oke. Orang yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saja, itu menjadi representasi partai, bukan representasi rakyat. Cuma berteriak untuk kepentingan rakyat. Oke. Itu pengertiannya. Baik. Jadi kalau misalnya sudah diajuin nama,
sudah untuk diganti Tidak dan ada, masih DPR tidak punya kewenangan untuk menggonta-ganti yang partai usulkan. termasuk sekjen juga nggak boleh. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Begitu juga dengan KPU, kita bisa adukan dia ke mahkamah. Sekarang kalau PDIP mengajukan nama setelah Mas Cahyo, nama setelah Mas Pram, nama setelah Mbak Puan, maka tidak ada satu makhluk yang memiliki kewenangan di Dewan itu untuk mengganti nama itu. Oke. Itu sebabnya yang ditunggu sekarang oleh DPR dan KPU itu adalah dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apakah mengajukan atau tidak? Ya, Oke. itu masalahnya. Baik, sebelum Mas Hinton menjawab, saya ke Bung Hanta dulu. Bung Hanta, apakah ini persoalan sederhana saja bahwa walaupun 10 bulan karena memang mau diganti, yang menggantikan tidak ada karena ada sengketa di dalam tubuh partai PDI Perjuangan? Atau ada hal lain yang Anda lihat? Dari perdebatan ini berarti kan hanya ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama adalah persoalan teknis administratif. Yang kedua, ini ada bagian dari trik politik. Trik Hanya itu. politik? Ya. Oke. Kalau bagian dari perbincangan yang disampaikan oleh Bang Masinton tadi jelas, ini bagian dari teknis administratif. Oke. Bahwa sudah diajukan seterusnya. Tapi persoalannya, hal substansial harusnya tidak boleh dikalahkan oleh hal teknis administratif tadi. Substansinya adalah bahwa wakil rakyat itu mewakili dapilnya. Dan itu yang harus diperhatikan betul oleh partai politik. Jadi kalau misalnya, kalau kita sederhanakan persoalannya tadi kan terakhir saya melanjutkan Bang Ali Ngabalin tadi, itu kuncinya, saya yakin Bang Masinton juga setuju, kuncinya itu ada di partai politik. Jadi hanya dua kemungkinan, ini soal manajemen, ini ada soal administrasi, juga ada persoalan catatan kepada PD Perjuangan saya pikir yang harus diperbaiki. Jadi administratif ini dua, akan liar muncul, oh ini jangan-jangan kesengajaan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Akan muncul itu Bang Masinton, muncul persepsi itu. Kesengajaan ada trik pada suatu saat nanti, keinginan PD Perjuangan yang belum tercapai di awal pemilihan pimpinan DPR, yang dimunculkan namanya Mbak Puan, jangan-jangan nanti akan dimunculkan lompat. Meskipun itu belum tentu, dari Bang Masinton mengatakan tidak. Belum tentu, tetapi itu pintu masuknya orang liar berpikir ke sana. Jangan-jangan ada persoalan administratif tadi. Masa sih partai sebesar PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu, tidak bisa menyelesaikan persoalan administratif tadi misalnya. Saya dengar memang betul, misalnya Mbak Puan, yang penggantinya itu ada persoalan sengketa ya Bang Masinton ya, ada nama dan seterusnya. Tapi tadi disampaikan nama-nama yang lain, masa sih tidak bisa? Nah menurut saya ada dua hal yang bisa dilakukan. Secara bisa pilihan pimpinan dari partai atau yang bersangkutan mengatakan saya secara de facto sudah menyatakan mengundurkan diri untuk mengklarifikasi itu kepada publik dan mengedepankan mohon maaf kepada daerah yang diwakili kepada masyarakat akan pengganti seterusnya di internal itu harus diselesaikan segera di di partai politiknya. Itu yang bisa dilakukan oleh partai segera untuk mengklarifikasi itu bahwa yang bersangkutan memang sehingga itu terblok. Pikiran kemungkinan ini ada trik, kalau ada peluang menjadi ketua DPR akan tergugur dengan sendirinya. Jadi, nah tapi tetap kalau itu tidak benar, menguatkan disampaikan oleh Bang Masinton, perbaiki. Sama persoalannya, harus diselesaikan juga persoalan internal tadi. Saya dari tadi nunggu-nunggu ada persoalan yang di awal-awal dulu belum selesai. Begitu Anda bilang mau jadi ketua DPR baru saya, oh itu maksudnya. Betul begitu? Itu malah spekulasinya udah nggak tahu kemana-mana lagi saya udah begininya. Nah jadi sama kalau ini kan bukan persoalan kalau mengganti saja sih mudah. Kalau urusan caleg ya itu kan sudah ada aturan bukan lagi sekedar aturan internal partai di sana Pak. Kan begitu Pak Ali Muhtar Ngabalin sebagai perwakilan Partai Golkar ini kan paham lah tentang organisasi apalagi dari Pak Ical ini kan. Nah jadi begini. Dan pasti bukan abal-abal atau oplosan. Golkar yang benar nah, gitu. Jadi persoalan kalau sudah caleg, kan gitu ya, udah caleg, dia ikut aturan KPU, ikut aturan pemilu gitu ya. Nah kalau sengketa antar caleg, ya kan harus diselesaikan bukan hanya oleh partai. Oleh siapa lagi? Kalau dia melapor ke pengadilan, KPU juga nggak berani memproses. Dia harus menunggu keputusan pengadilan. Nah itu loh, nah jadi ini nggak seperti semudah yang apa disampaikan oleh teman-teman tadi. Urusan caleg kan yang menjadi penggantinya kan yang pernah nyalek di dapil yang sama. Kan itu.
Jadi kan ini bukan sekedar urusan administrasi kepartaian, kalau itu mah mudah. Tadi pertanyaan Subas, apakah yang bermasalah tiga-tiganya? Atau hanya di dapil Mbak Puan aja? Nah tentu ya yang namanya mengisi posisi antar waktu Iya. ataupun perebutan kursi untuk DPR itu pasti saling bersengketa. Lihat kemarin, jangankan antar waktu, ketika penetapan siapa dari dapil A, dari partai A, calegnya pasti rebut-rebutan itu. Iya. Saya dicurangi lah, saya inilah, ada yang gugat sana lah, ada yang gugat sinilah. Itu. Nah jadi ini bukan persoalan administrasi di partai, kalau oke. itu mah tutup mata selesai. Persoalan pencalekan itu Iya. sudah bukan lagi ranah satu partai saja, tapi ada aturan KPU di sana, ada aturan pemilu di sana, aturan tentang partai politik di sana. Jadi kalau dikatakan ini wah PDI lambat apa segala macam, PDI itu paling cepat. Paling cepat, oke. Paling cepat PDI Perjuangan memutuskan capres saja paling cepat. Sedap, ya. Itu kalau nggak cepat nggak menang, Pak. Iya, begini. Kalau nggak cepat PDI Perjuangan nggak menang, Pak. Nah, itu. Mohon Nah, maaf, saya jadi potong Bang. Nah, silakan, jadi silakan. enggak, Ya. Bang, 10 ini nggak bulan perlu Bang. dipolitisasi persoalan ini 10 gitu bulan loh. itu Bang ya, kalau wanita hamil itu lahir 9 bulan sudah lahir anak kecil loh Bang. Nah. Jadi kalau kita menganalogikan seperti wanita hamil, 9 bulan itu sudah ada anak yang lahir. Ini 10 bulan lebih dari wanita hamil. Ya gue aja, kalau kau analogikan orang hamil, gue mau ketawa aja dia. Makanya aku bilang kayak komeng aku begini. Gitu loh. Iya. Iya kan jadi teriak kayak komeng saya. Gitu ya. Gitu kan. Nggak bisa. Iya. Kok jadi urusan orang Oke, hamil. itu tadi administrasi. Soal trik, apakah dengan diajukan mundur Mbak Puan, artinya Mbak Puan sudah tidak di DPR sama sekali? Gini Bapak, Oke. ya, kok diajukan mundur? Ketika dilantik sudah mundur. Oh, iya. Lah iya, jadi jangan dipolitisasi, Iya, dipolitisasi. Iya, dipolitisir. Iya, kalau tadi, iya Undang-Undang 39 tahun 2008, kalau dia tidak mundur nggak boleh dilantik menteri. Oh. Jadi begitu dilantik udah mundur bos. Sabarlah, tunggu waktunya, prosesnya. Karena ini bukan sekedar partai politik, ada aturan KPU, ada aturan pemilu ya Cek ya. Iya. Iya, kalau kita sama partai ngerti, Oke. gitu loh. Nah jadi ini nggak perlulah dipolitisasi, tiba-tiba saja ini muncul tentang isu rangkap jabatan. Udah dibilang nggak jangan cerdas. Kalaupun memainkan ini jangan cerdas dibilang dikit lagi lah. rangkap jabatan, Iya, nggak ada itu dia, rangkap Cak. jabatan. Rangkap nama. Rangkap. Jadi memainkan isunya pun nggak cerdas, Iya, gitu iya, loh. iya. Cerdas dikit lah kalaupun mau mempolitisasi, gitu loh. Oke. Dan kami jelas bahwa mencium ini aromanya politisasi. Ada partai lain yang kemudian mengangkat isu ini? Lah Tiba-tiba? iyalah, tiba-tiba diangkat-angkat ini, cari yang lain Pak, dikorek-korek yang lain, jangan dikorek-korek yang ini. Kalau ini mudah kita patahkan, cari yang lain. Bentar. Itu loh. Ya. Iya, Ah, Pak. iya, Bicara boleh. yang lain tadi kan. Apa itu? Kita tidak Cemilan. bicara 10 bulan kata Bapak Mas Kinto. Iya. Saya satu yang tertarik dengan Mas Kinto. Apa itu? Itu batu bacan beli di mana ya Pak ya? Bisa nggak saya dikasih itu apa gitu? Ini dapat di kaki lima, Bu. Iya. Saya rajin berkunjung ke pengrajin batu akik di kaki lima. Ini Mungkin- sering belusuan gitu ya. Oke, Bung Hanta. Mungkin tadi nih Pak Masinton, justru itu tadi saya memberi masukan supaya tadi kan asumsinya Pak Masinton mengatakan jangan dipolitisasi. Nah, supaya kalaupun itu tidak benar, supaya tidak dipolitisasi, segera selesaikan urusan tadi. Jadi kan hanya dua kemungkinan orang akan membaca. Ini adalah bagian dari kesengajaan atau tanda petik ya kecerobohan. Sama-sama negatif. Jadi mendapatkan disinsentif secara publik elektoral bagi PD Perjuangan. Jadi menurut saya harus segera ya, publik tidak cukup, orang akan berpikir ada yang lebih substansial yang harus dicari celahnya, substansinya bahwa 10 bulan dapilnya si A, si B, si C itu harus diperjuangkan aspirasinya. Itu mari kita bicara tentang substansi. Ini tapi saya nggak mau lari ke soal ini lagi Tapi melahirkan perjuangan itu tadi. Dapilnya Bung Hanta, ya, ini DPR-nya yang di dapilnya itu yang kursinya banyak, Pak. Jadi umpama di Blitar, dapilnya Mas Pram itu ada 3 DPR, masih ada 2 lagi memperjuangkan. Terus kemudian di Solo masih ada 2 lagi yang memperjuangkan, ada 3 kursi. Di Jawa Tengah 1.
ada 2 kursi, masih ada 1 lagi yang perjuangkan dan tetap dikawal oleh partai kalau itu. Baik. Nah, ini persoalan administratif aja, sabar aja kita. Sabar. Inilah administrasi kita memang ini paham sendirilah. Kalau bisa lambat, kenapa dipercepat? Kan begitu Iya, iya. manajemen Iya, ini iya, kita iya. ini kan. Poinnya di sini, Gitu. poinnya. Iya, Di sini iya. poinnya. Berarti ada Poinnya. kalau bisa lambat ya. Oke. Nah, jadi kalau partai kita jelas mempercepat itu kan. Ya oke. Ya, Cek. dasar. Baik, Iya. sebelum diskors, Cepopong mau angkat jempol. Kalau jempol punya 5 Cepopong. Ah. Karena jempolnya cuma 2, 2. tuh bagus dibentiknya. Iya. Nah, Bisa karena tambah kaki jempolnya Cek biar cuma jadi 2, 4. Cepopong angkat jempol. Ya kan? Untuk siapa? Itulah kader dari PDIP. Wah. Mereka itu akan berjuang mati-matian mempertahankan PDIP-nya. Ayo, diskors.